Novel Raja Tertinggi. Bab 1361. Yuer, maka kamu tahu bahwa aku dari organisasi jiwa kesepian. Tentu saja, jika Anda bukan dari organisasi jiwa kesepian, mengapa Anda berada di sini? Dan hari ini, ketika Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari Sekte Api Zoroastrian, saya tahu bahwa Anda ingin menjebak Zoroastrian. Haha, ya, aku dari organisasi Lone Soul. Zichen, mengapa kamu bergabung dengan organisasi jiwa kesepian? Mungkinkah kamu dipaksa untuk melakukan hal yang sama sepertiku? Apakah kamu juga meminum pil loyalitas organisasi jiwa kesepian? Ya, awalnya aku enggan bergabung dengan Lone Soul, tapi aku berbeda sekarang karena aku sudah tahu siapa aku, dan ternyata aku adalah pangeran muda kecil dari bekas dinasti, dan aku juga cucu dari mantan kaisar, dan organisasi Lone Soul adalah rumahku. Oh, sejujurnya, bagaimana kamu berpura-pura? Tanya Song Yuer, meniru. Saya bukan penipu, saya nyata identitas asli saya adalah mantan kaisar Taishuan Sun. Ayolah, aku tahu semua tentangmu, jadi jangan berpura-pura di depanku. Itu benar. Omi harus memberitahu Song Yuer semua tentang asal-usulnya, termasuk perjalanannya sebelumnya ke dunia itu. Astaga, kamu terlalu legendaris. Lagi pula aku tidak punya rahasia lagi. Yah, sudah larut, ayo tidur. Masih tidur, sekarang bagaimana kita akan pergi? Omi berkata, awalnya, saya berencana untuk membunuh Yuan Bi dan pengantin wanita, kemudian saya akan terus berpura-pura sebagai pelayan dan pergi tanpa diketahui, tetapi sekarang penampilan Anda telah mengganggu rencana saya. Omong-omong, teknik penyamaran Anda, apakah itu rahasianya? Mengubah wajahmu. Ya, rahasia mengubah wajahmu itu bukan rahasia yang tidak diketahui. Banyak orang di Zoroastrianisme mengetahuinya, tetapi sangat sedikit orang yang bisa mempraktikkannya ke tingkat kedua. Lalu seberapa jauh kamu sudah berlatih ke tingkat kedua? Tanya Omi. Song Yuer berkata, bobot kedua, bagaimana denganmu? Omong kosong, fakta bahwa aku bisa berubah menjadi seorang wanita berarti aku sudah berlatih sampai tingkat keempat. Ah, benar-benar berlatih sampai tingkat keempat, astaga. Yuer, jangan bicarakan itu sekarang, ayo cari cara untuk pergi. Karena sulit bagi kita untuk pergi di tanah, satu-satunya cara untuk pergi sekarang adalah dengan mengebor. Mengebor tanah, Don Zichen bersiul. Tidak lama kemudian, sesuatu seukuran tikus kecil masuk, itu adalah api kecil. Rainer, ini Fire Demon Bisku, aku bisa membuat Little Fire mengebor sebuah lubang dan kita bisa pergi dari bawah tanah, masih merupakan ide bagus untuk memanfaatkan fakta bahwa ini tengah malam dan para penjaga tidak begitu terfokus. Tapi kenapa binatang apimu terasa lebih maju? Binatang api orang lain hanya bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil, mereka tidak bisa menggali. Tidak, aku tidak tahu. Aku pikir semua binatang api itu sama. Jelas tidak sama. Saya online di Zoroastrianisme. Dia memiliki binatang api. Itu tidak lebih dari gunung. Binatang api Anda itu bisa mengebor lubang. Itu luar biasa. Omi tersenyum. Apakah saudaraku, api kecil, jenis yang berbeda dari binatang api lainnya? Oh, tidak apa-apa untuk saat ini. Api, kamu segera mengebor lubangnya. Tidak perlu terlalu besar untuk mengeluarkan kami. Ngomong-ngomong, bor saja 100 meter ke dalam tanah terlebih dahulu, lalu bor ke arah lain untuk menghindari deteksi. Oke Le, api kecil segera menjadi lebih besar, seperti mastif dan mengebor ke dalam tanah, dan tiba-tiba kedalamannya lebih dari 10 meter. Song Yuer sibuk berkata, Zichen, aku jamin Fire Demon Bismu pasti yang lebih maju. Hehe, Omi tersenyum, dan berkata dalam hatinya, mungkin itu lebih maju. Terakhir kali di Danau Bicau Kota Sutra Mas, api kecil juga membantu menemukan binatang air bawah tanah, sementara pada saat itu, Omi masih memikirkannya. Aneh bagaimana orang lain dengan binatang api tidak berpikir untuk membiarkan binatang api membantu menemukan binatang eksotis bawah tanah. Sekarang tampaknya orang lain binatang api, tidak bisa mengebor lubang, apalagi kepala berlian, mereka hanya menjadi lebih besar dan lebih kecil dan terbang. Omi menatap Little Valet di bawah tempat tidur dan berkata dalam hati, semoga dia baik-baik saja. Omi dan Song Yuer segera melompat ke dalam lubang di tanah, dan setengah jam kemudian Omi dan Song Yuer telah tiba di sebuah gang kecil di jalan. Hei, bukankah gang ini tempat aku mengalahkan gadis asli, bunga kecil, sebelumnya? Omi melihat ke dalam tumpukan jerami gang, dan benar saja, bunga kecil yang kemarin dicabut itu masih ada di sana. Saudara Chen, saya sengaja memilih tempat ini untuk keluar. Omi membawa bunga kecil keluar dari tumpukan jerami dan berkata, Yuer, kamu tunggu aku di sini sekarang. Aku akan mengirim gadis ini kembali. Gadis-gadis ini sudah cukup menderita. Aku tidak bisa menyakiti mereka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Karena kita bisa keluar dengan lancar, itu berarti tidak ada seorang pun di rumah Yuan Bi yang memperhatikan kita sama sekali. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Tentu saja, Omi memeluk Little Flower dan segera berada di terowongan bawah tanah, kembali ke kamar Yuan Bi. Omi mengenakan kostum gadis yang dia kenakan, dan membangunkan bunga kecil. Aku, di mana aku? Omi segera menggunakan pesona padanya dan berkata, bunga kecil, ingatlah bahwa pengantin hari ini adalah seorang Zoroaster, dan Raja Markis itu adalah mata-mata Zoroaster. Setelah mengatakan itu, Omi membuat bunga kecil pingsan lagi dan pergi. Dengan cara ini, Omi akan dapat menjebak Zoroastrian, dan, kebetulan, melenyapkan mata-mata Markis King kelas berat yang ditanam Zoroastrian di pengadilan, yang merupakan pukulan berat bagi Zoroastrian, dan penghargaan Omi untuk jiwa kesepian organisasi akan sangat besar.
Tentu saja, Omi mampu membuat jasa yang begitu besar. Itu semua diberikan kepadanya oleh Song Yuer. Jika Song Yuer tidak mengkhianati Zoroastrian, bagaimana Omi tahu banyak tentang cara kerja Zoroastrianisme? Oleh karena itu, pengkhianatan sangat menakutkan bagi organisasi manapun. Omi kembali ke jalan setapak. Yuer, maukah kamu menyalahkanku jika aku mengungkapkan itu? Pengantin wanita adalah seorang Zoroaster, dan bahwa Markis King adalah mata-mata. Bodoh, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku sudah mengkhianati gereja Zoroastrian. Tetapi Raja Markis adalah orang yang sangat penting bagi gereja Zoroaster. Dan kali ini, gereja Zoroaster akan menderita kerugian yang sangat berat, sehingga Zoroastrian gereja tidak akan membiarkan saya pergi lebih jauh lagi. Omi meraih tangan Song Yuer dan berkata, jangan khawatir, aku akan selalu melindungimu. Song Yuer mengangguk, tetapi di dalam Song Yuer merasa bahwa kali ini, dia mengkhianati dan menyebabkan ritual api kalah begitu parah. Ritual api pasti tidak akan melepaskannya dengan enteng, dan dia takut dia pasti akan mati dalam waktu dekat. Namun, Song Yuer tidak menyesalinya sama sekali. Pergi, segera pergi dari sini. Omi dan Song Yuer, keduanya menggunakan penyamaran mereka secara terpisah, meninggalkan tempat kejadian. Song Yuer tidak bisa kembali ke titik kontaknya dan harus menjauh dari titik kontaknya. Omi membawa Song Yuer ke greenhouse. Mengapa kamu datang ke rumah hijau? 1362. Omi berkata, rumah hijau saat ini paling aman. Sekarang aku menyamar sebagai wanita dan kamu menyamar. Kami bersembunyi di sini. Tapi, semua orang di Zoroastrianisme tahu penampilan saya. Saya hanya belajar penyamaran tingkat kedua. Saya tidak bisa menyamarkan lebih banyak wajah orang. Setelah kejadian besok, Yuan akan melakukan pencarian menyeluruh terhadap Zoroastrian. Pada saat itu, Zoroastrian akan sendirian. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada waktu untuk menemukanmu. Kami tidak perlu mencarimu. Terlalu khawatir, kita akan pergi dulu setelah lolos dari badai ini. Bagus. Omi dengan santai memasuki ruangan kosong di rumah hijau dan menyamar sebagai pelacur. Song Yuer juga menyamar sebagai wajah lain. Mereka berdua bersembunyi di sini dulu. Keesokan harinya, para pelayan menemukan Yuan mati. Seluruh kediaman terkejut, dan istana datang dengan banyak-banyak orang kuat. Bunga kecil dan ungu kecil juga diikat karena mereka menemukan kamar Yuan Bi. Percikan air dilemparkan ke wajah Little Flower dan Little Violet dan mereka sadar. Violet kecil belum tahu apa yang terjadi. Little Flower, di sisi lain, tahu beberapa karena dia terhipnotis. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Katakan apa yang terjadi. Di mana pengantin wanitanya? Mengapa Yuan Bi Huang Taixuan Sun meninggal? Little Flower sibuk berkata, pengantin, dia seorang Zoroastrian. Marquis of Wands, dia adalah mata-mata Zoroastrian. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa yang aku katakan itu benar? Jika kamu tidak percaya padaku, tangkap Marquis King dari Wan Clan dan kamu akan lihat. Para ahli klan Yuan segera meluncurkan untuk menangkap Raja Marquis itu. Pada saat ini, di kediaman Marquis King itu, Raja Marquis Yuan Bi sudah mati. Haha, bagus, sepertinya kodem Phoenix telah berhasil. Seseorang, bersiaplah, aku akan pergi menghibur putriku, hanya 1 hari setelah menikah dan menjadi janda, tapi untungnya, malam pernikahan semalam tersisa, Beni, di belakang, hahaha. Tapi kemudian sebuah suara super kuat terdengar dari luar, saya rasa itu tidak perlu. Ah, Raja Marquis itu, bermargawan, terkejut, apa yang sedang terjadi? Wan Liao, kamu benar-benar mata-mata Zoroaster. Tidak, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bang, Raja Marquis itu, bermargawan, ditangkap oleh ahli super klan Yuan. Putra mahkota klan Yuan sangat marah, tetapi cucunya sendiri yang meninggal. Zoroastrianisme, itu benar-benar melanggar hukum. Seseorang, interogasi Wan Liao. Saya ingin mencabut kekuatan Zoroastrianisme di kota kekaisaran. Maka saya akan memberikan segalanya untuk memusnahkan Zoroastrianisme. Tumor ini juga harus dicabut. Di masa lalu, saya tidak memusnahkan mereka karena saya sedang mempertimbangkan untuk tetap dapat mengendalikan organisasi jiwa kesepian. Tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Di kota kekaisaran, sebuah rumah besar tertentu. Itu tidak baik. Helm, kode nama Phoenix, dikhianati. Kematian Yuan Bi, alih-alih menjebak organisasi jiwa kesepian. Dia menjebak kita, apalagi, dia juga menyerahkan wakil Helm Wan Liao. Apa kode nama Phoenix dia? Dia berani. Helm, dia sudah melakukannya. Bunuh tanpa ampun. Pengkhianat ini, dia harus dihancurkan berkeping-keping. Bersembunyi di sini. Kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di pintu. Juru mudi Zoroaster itu, melihat lelaki tua berpakaian hitam itu, menjadi pucat. Orang tua berpakaian hitam ini adalah klan Yuan, salah satu dari 10 protektorat. Saya tidak pernah berpikir bahwa 10 protektorat benar-benar akan dikirim untuk menangkapnya. Sepertinya keluarga kerajaan klan Yuan benar-benar marah kali ini. Bang, pria tua berpakaian hitam itu, dengan sebuah tamparan, melukai para juru mudi sekte api Zoroaster ini dan membawanya kembali ke istana. Hanya dalam beberapa jam, Zoroastrianisme bahkan tidak punya waktu untuk membuat berita mundur, dan kekuatan mereka di kota kekaisaran dicabut, sebelum dan sesudah menambahkan hingga ribuan Zoroastrianisme yang ditangkap dan dibunuh. Kali ini, kerugian Zoroastrianisme tidak sedikit, semua karena munculnya pengkhianat, dan pengkhianat ini masih dikaitkan dengan kelas berat Wan Liao, itu sebabnya kerugiannya sangat besar. Ditambah lagi, karena pengkhianat, jadi pertama kali, Zoroastrianisme mengira mereka telah berhasil, jadi tanpa ada perintah darurat untuk mengungsi, mereka semua ditangkap.
Saat ini, di greenhouse, Omi dan Song Yuer masih santai minum teh. Omi berkata, Zoroastrianisme telah ditangkap oleh ribuan orang, bahkan jurumudi di kota kekaisaran. Aduh, Zoroaster takut kali ini, mereka akan memberikan semua yang mereka miliki untuk membunuhku, pengkhianat. Kata Song Yuer. Tidak apa-apa, percayalah padaku untuk melindungimu, aku akan segera memikirkan cara untuk menghubungi orang-orang dari organisasi jiwa kesepian kami di kota kekaisaran dan meminta mereka memberikan perlindungan kepadamu, dan mengatur evakuasimu terlebih dahulu. Pemimpin yang ditangkap itu, pernahkah Anda melihatnya? Tidak, kehadiran macam apa dia dalam Zoroastrianisme? Ini adalah keberadaan tingkat Helm yang terkuat di Zoroastrianisme. Yang jelas adalah dewa, tentu saja. Apakah ada yang lebih kuat dari yang jelas? Saya tidak tahu. Di bawah dewa, adalah wakil dewa. Lalu jadi, Helm adalah posisi yang sangat tinggi dalam Zoroastrianisme. Tertangkap dengan Helm itu benar-benar kerugian yang sangat besar bagi Zoroastrianisme. Omi bertanya lagi, Nyonya itu kira-kira berapa kekuatannya? Kesempurnaan Agung Deng Feng. Astaga, Omi terkejut. Apa yang salah? Tidak, Deng Feng Grand Perfection itu sangat kuat. Aku pertengahan Deng Feng. Aku khawatir aku hanya semut kecil di mata jurumudimu itu. Namun, aku semut kecil, tapi aku membuat kesuksesan besar yang menyangkal puncak membayar harga hidup saya. Saya juga dianggap kuat. Kali ini, saya khawatir bahwa saya telah membuat pencapaian yang sangat besar untuk organisasi jiwa kesepian. Omi tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu aku bahkan tidak lebih lemah untuk tahap awal kenaikan puncak ini. Pada saat ini, di kota kekaisaran, di jalan tertentu, seorang wanita pengemis dengan kruk sedang mengemis di sepanjang jalan sambil memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Pengemis wanita tua ini adalah Uplin Song Yuer dalam agama Zoroaster. Wanita tua ini, di bawah rambut abu-abunya yang berantakan, menyembunyikan wajah dingin. Pelacur kecil, beraninya kau mengkhianati sekte ilahi dan menyebabkannya menderita kerugian besar. Aku, wanita punah surga, bersumpah untuk tidak menjadi manusia sampai aku menemukanmu dan membuat kulitmu kram. Wajah wanita tua ini menakutkan. Seolah-olah dia takut kehilangan akal sehatnya. Jelas bahwa dia sangat marah. Dia akan melakukan apa saja untuk menemukan Song Yuer, apalagi, dia tahu teknik penyamaran Song Yuer seperti bagian belakang tangannya, dan dia tahu persis berapa banyak wajah yang bisa diubah Song Yuer, semua diajarkan olehnya. Jadi, dalam kemarahannya, untuk menemukan Song Yuer, tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lagi pula, dia adalah seorang Zoroaster yang sangat kuat, dan telah melakukan pekerjaan organisasi bawah tanah selama beberapa dekade, tahu betul seni bersembunyi. Tuhan tahu betapa hebatnya teror keterampilan orang ini. Omi meninggalkan perjalanan ke rumah kaca dan tiba di sebuah penginapan, di mana seorang asing duduk di seberang Omi. Mengetahui bahwa ada harimau di gunung. Mendukung gunung harimau. Bullhead, organisasi sudah tahu segalanya tentangmu, termasuk apa yang terjadi di Royal Academy. Omi bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang akan saya dapatkan kali ini? Setidaknya 500 poin. Wow sial, Omi sangat gembira. Omong kosong, selamat dengan kekuatanmu ini. Kamu dapat melakukan begitu banyak ucapan selamat untuk organisasi tidak akan melupakanmu. Hehe, Omi berkata dalam hatinya, aku adalah Imperial Taixuansun, bagaimana aku bisa melupakanku? Tentu saja, sangat sedikit orang yang tahu tentang Omi sebagai Imperial Taixuansun, dan yang ini di seberang jalan yang terhubung dengannya. Juga tidak tahu, berpikir bahwa Omi hanyalah kepala banteng. Pada saat ini, Song Yuer sedang berdiri di depan jendela rumah kaca. Tiba-tiba Song Yuer gemetar, dia melihat seorang pengemis tua di jalan di bawah. Song Yuer bergegas menjauh dari jendela agar tidak terlihat. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Wanita tua ini terlalu menakutkan. Song Yuer tidak bisa membayangkan terornya. Dan kemudian, di jalan, wanita tua itu menatap rumah kaca. 1363. Wanita tua itu memikirkannya dan berjalan ke rumah kaca. Apa yang kamu lakukan? Pengemis tua keluar. Para penjaga rumah hijau segera datang. Wanita tua itu awalnya ingin menggunakan kekuatan, tetapi seluruh kota sekarang mencari Zoroaster. Jadi setelah memikirkannya, dia keluar dari greenhouse dan mengubah wajahnya sebelum memasuki greenhouse. Dan menyebabkan insiden. Dan pada saat ini, Song Yuer diam-diam berkata, sepertinya greenhouse juga tidak aman lagi, aku harus segera pergi. Namun, Omi belum kembali, apa yang harus aku lakukan? Jika aku meninggalkan catatan atau petunjuk apapun, jika Zoroaster mengetahuinya, bukankah itu akan membahayakannya? Song Yuer pergi tepat ketika suara dingin datang dari jendela. Pelacur kecil, kemana kamu ingin lari? Song Yuer terkejut, tidak menyangka wanita tua itu begitu kuat. Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Wajah Song Yuer disilangkan, seolah-olah dia melihat kematian. Pelacur kecil, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Katakan, mengapa kamu mengkhianati Gatchul? Wanita tua itu mencekik Song Yuer. Song Yuer tergantung di udara, seolah-olah lehernya akan dipatahkan. Aku tidak akan memberitahumu, lakukan saja. Lao Tai sangat marah, dan ingin menghancurkan jalan kecil itu, tetapi di dalam, dia merasa bahwa menghancurkannya masih tidak bisa menghilangkan kebenciannya, karena Song Yuer hanyalah peran kecil di matanya, peran kecil yang telah menghancurkan panci besar bubur, dan hanya menghancurkan peran kecil itu tidak bisa menghilangkan kebencian yang telah merusak panci besar bubur. Pelacur kecil, aku ingin membunuhmu saat ini, tetapi ada orang yang ingin membunuhmu bahkan lebih dariku, katakan saja, aku akan membawamu kembali ke agama ilahi, dan membiarkan patriark sendiri berurusan denganmu.
Sehingga Anda akan disiksa dan disakiti, dan mati karena penghinaan banyak orang siang dan malam. Saya akan membuat Anda membayar harga karena mengkhianati agama ilahi. Song Yuer berkata dalam hati, Omi, selamat tinggal selamanya, aku mencintaimu. Wanita tua itu meraih Song Yuer dan menghilang ke ruang hijau dalam sekejap, sosoknya melompat beberapa kali dan menghilang ke atap yang jauh. Dan Omi masih dalam perjalanan kembali saat ini. Namun adegan Song Yuer direnggut tidak terlihat. Ketika Omi keluar, dia menjelaskan Little Fire untuk membantu menonton Song Yuer, jadi adegan di mana Song Yuer ditangkap oleh wanita tua itu, Little Fire menonton sepanjang waktu. Namun, bagaimanapun, api kecil memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah dan tidak berani menunjukkan dirinya, jadi dia hanya bisa menonton dalam gelap. Meskipun wanita tua itu sangat kuat, tetapi api kecil bukan manusia, dan keterampilan penyembunyian api kecil luar biasa. Wanita tua itu bahkan tidak tahu bahwa api kecil mengikutinya sepanjang jalan. Wanita tua itu membawa Song Yuer bersamanya dan segera datang ke tempat tersembunyi di mana ada sumur kering. Wanita tua itu tidak melihat siapapun dan meraih Song Yuer dan melompat ke sumur kering. Ternyata ada gua lain di sumur kering, tempat wanita tua itu biasanya bersembunyi, dan orang biasa benar-benar tidak dapat menemukannya. Begitu dia memasuki sumur kering, wanita tua itu menamparkan wajah Song Yuer dengan keras. Song Yuer terbang, kepalanya membentur dinding batu sumur kering. Katakan, mengapa kamu mengkhianati Gancho? Wanita tua itu bertanya dengan marah. Hahaha, aku tidak akan mengatakan. Bunuh saja aku, toh aku siap mati, aku tidak menyesal. Song Yuer tersenyum dengan tatapan penuh tekad. Dia sudah memprediksi hari ini, tapi dia tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Dia berpikir bahwa dia harus bisa tinggal bersama Omi selama beberapa tahun lagi. Tapi sayangnya, itu hanya satu malam. Pada saat ini, Song Yuer ingat malam pernikahan tadi malam. Sudut-sudutnya mulut tersenyum pahit. Seandainya dia tahu bahwa dia akan ditangkap oleh Zoroastrianisme hari ini, bahkan jika dia meninggal karena kesakitan tadi malam, dia akan membiarkan Omi melanjutkannya, dan menjadi seorang wanita dalam kehidupan ini akan bermanfaat. Bang, wanita tua itu memukul dada Song Yuer dengan telapak tangan lainnya. Klak, tulang rusuk Song Yuer, dan bahkan tulang punggungnya, semuanya patah, dan tubuhnya tidak memiliki penyangga sama sekali, jatuh dengan lembut ke tanah, darah keluar dari sudut mulutnya seperti mata air. Namun, Song Yuer masih memiliki ekspresi tegas di wajahnya, seolah-olah dia masih tidak menyesali pilihannya. Pelacur kecil, baiklah, semakin kamu memohon kematian, semakin aku tidak akan membiarkanmu mati. Ketika aku membawamu kembali ke Sekte Ilahi, aku akan membuatmu merasakan sakit. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki ekspresi itu. Sekarang, wanita tua itu mendengus dan mengabaikan Song Yuer. Sekarang seluruh kota tegang, dia harus bersembunyi di sini untuk saat ini, dan ketika situasinya selesai, dia akan menemukan kesempatan untuk meninggalkan kota kekaisaran dan membawa Song Yuer kembali ke agama ilahi untuk melanjutkan hidupnya. Untuk pengkhianat seperti Song Yuer, dia pasti harus dibawa kembali dan dikenakan hukuman mati sebelum dia bisa dieksekusi. Darah yang keluar dari mulut Song Yuer sudah mengalir ke matanya, tetapi dia tidak bisa bergerak, dan pada akhirnya, matanya tertutup darahnya sendiri. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan, tetapi tidak ada apa-apa. Dia bisa melakukannya, sekarang dia hanya ingin mati dengan cepat. Penampilan menyedihkan Song Yuer memilukan untuk ditonton. Di greenhouse, Omi kembali. Yuer, hujan. Omi berteriak beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab. Oh tidak, ini tidak seperti ada yang salah, kan? Api kecil, api kecil. Ada beberapa teriakan, tetapi bahkan api kecil pun tidak merespon. Omi tahu di dalam bahwa itu buruk. Namun, api kecil tidak menanggapi, sangat mungkin api kecil telah terbunuh, atau api kecil telah melarikan diri juga. Tidak lama kemudian, api kecil kembali. Kakak Chen. Api kecil, kemana kamu lari? Saudara Menteri, Song Yuer telah ditangkap. Apa? Bagaimana bisa secepat ini? Ya Tuhan. Chen jangan khawatir, aku mengikuti wanita tua yang menangkap Song Yuer sepanjang jalan. Aku tahu di mana dia bersembunyi. Bagaimana dengan Rainer? Sedikit siksaan tidak dapat dihindari, tetapi itu tidak akan mengancam jiwa, karena wanita tua itu jelas tidak ingin Song Yuer mati dengan nyaman, dan dia berkata dia akan membawanya kembali ke Sekte Ilahi. Dan disiksa dan biarkan pria menyiksanya sampai mati setiap hari. Dia berani. Omi sangat marah. Api kecil, bawa aku ke sana segera. Kakak Chen, aku tahu kamu marah, tapi ini saatnya untuk menenangkan diri. Wanita tua itu, kekuatannya jelas tidak lemah. Kamu buru-buru datang ke pintunya, bukannya membuatnya bahagia. Tapi aku tidak akan meninggalkannya, aku bersumpah untuk selalu melindunginya. Kata Omi mendesak. Kakak Chen, bagaimanapun, wanita tua itu tidak berani keluar dalam 1 atau 2 hari. Mari kita rencanakan dari jangka panjang. Sekarang seluruh kota sedang mencari Zoroastrian. Kita mungkin juga menggunakan kekuatan Yuan untuk mengalahkan wanita tua itu. Itu ide yang bagus. Hanya aku tapi hati lama, akankah sesuatu terjadi pada Yuer? Saudara Chen, percayalah, Zoroastrianisme tidak akan membiarkan Song Yuer mati begitu cepat. Sekarang lebih baik untuk memikirkan bagaimana menggunakan Yuan untuk membunuh wanita tua itu. Omi datang ke jalan. Banyak penjaga dari klan Yuan berada di jalan. Omi memperhatikan dengan seksama, dan begitu dia menemukan kesempatan, dia mulai melakukannya. Segera Omi mengunci target. Orang itu adalah penjaga Deng Feng Midpeak. Omi memanfaatkannya sendirian. Dia dengan cepat membunuhnya dan kemudian menyeretnya ke sudut yang kosong. Omi berganti pakaian dan menyamar sebagai dia, lalu menginjak wajah orang itu. 1364.
Dengan cara ini, Omi berhasil menyamar sebagai penjaga klan Yuan. Untuk menyelamatkan Song Yuer, Omi harus berjuang. Omi tiba di belakang seorang perfeksionis penyangkalan puncak yang tampak sangat kuat dan berkata, "Laporkan." "Apa itu? Untuk siapa kamu bekerja? Mengapa kamu tidak pergi dan mencari sisa-sisa Zoroaster?" Omi sibuk berkata, "Tuanku, bawahanku menemukan sisa-sisa Zoroaster. Namun, orang itu sangat kuat. Aku tidak berani bertindak gegabah karena takut dia akan melarikan diri dan kepala kita tidak akan mampu menghadapinya. Dan saya tidak tahu di mana dia saat ini. Jadi, jika sisa-sisa Zoroaster lolos, saya hanya bisa melapor kepada siapapun yang saya lihat di sekitar." Orang dewasa itu sibuk berkata, "Bagus, kamu pintar. Apakah kamu yakin orang yang kamu temukan itu kuat?" "Ya, haha, cepat dan bawa aku ke sana. Akhirnya giliranku untuk membuat pahala besar." Orang dewasa itu tampaknya sangat bersemangat. Setelah semua menangkap anggota Zoroaster yang kuat, ini adalah tugas yang berjasa. Semua orang mengambilnya. Omi segera membawa tuan itu bersamanya dan langsung menuju ke sumur mati di suatu tempat. Namun, saat masih setengah jalan, pria kuat lainnya terbang. "Hei, Raja Tua, apa yang kamu lakukan? Ingat URL, Kansu 8. Net." Orang dewasa itu sibuk memberitahu Omi, "Simpan dulu penemuanmu tentang dosa-dosa yang tersisa. Jangan biarkan dia mencuri kreditku." "Oh, ya." Omi menganggukkan kepalanya. Orang dewasa itu berbicara kepada pria kuat yang terbang sebentar, lalu pergi. "Pergi dan tangkap seseorang." "Ya, segera, itu tidak jauh dari sumur kering itu." Omi berkata, "Tuanku, di bawah sumur yang layu itu adalah tempat orang kuat dari Zoroastrianisme bersembunyi. Haha, aku akan melihat di mana dia melarikan diri." Setelah mengatakan itu, tuan itu tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera bergegas ke sumur yang layu. Omi mengikutinya dan bergegas ke sumur kering. Begitu dia memasuki sumur kering, Omi melihat seorang wanita tua, dan Song Yuer ambruk dalam genangan darah. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Wajahnya berlumuran darahnya sendiri, dan darahnya sekarang mengeras. "Yuer," Omi meraung di dalam tubuhnya gemetar. Wajah wanita tua itu sekarang putih. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menemukan tempat ini. Tanpa tanda sedikit pun, sumur kering ini pasti aman. Tempat yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Hahaha, benar-benar ada orang besar yang bersembunyi di sini. Bukankah ini Zoroastrian Heavenly Exing Woman? Yoyo, aku tidak menyangka akan ditangkap olehku. Jika aku membuat pahala hari ini, itu akan tetap menjadi sesuatu. Hahaha, orang dewasa itu tertawa terbahak-bahak. Wanita tua ini, seorang master aula dari Sekte Api Zoroaster, orang yang kuat di tingkat penyelesaian puncak, memiliki reputasi yang hebat. Tangkap aku dulu." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu segera membunuh orang dewasa itu. Pada saat dia sendiri dalam masalah, tentu saja dia tidak berminat untuk peduli pada Song Yuer. Setelah melihat bahwa dia telah menemukan terobosan, dia bergegas keluar dari sumur yang layu untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin orang dewasa itu membiarkannya melarikan diri dan mengejarnya? Omi panik dan pergi untuk memeluk Song Yuer. Yuer," Omi berteriak. Namun, Song Yuer jatuh pingsan. "Api kecil, Chen, aku di sini. Segera bor lubangnya dan temukan tempat yang aman." "Tuan, saya tahu di mana itu aman. Tidak jauh dari sini. Ada keluarga dengan ruang rahasia. Mari kita pergi ke ruang rahasia keluarga itu dulu." "Oke, tapi pertama-tama kita akan menginjak sumur mati ini, sebelum seseorang turun dan menemukannya di sepanjang lubang yang kamu buat." "Bagus." Segera setelah itu, sumur mati itu diinjak-injak, dan Omi mengikuti api kecil dan segera mencapai ruang bawah tanah. Api kecil sering mengebor di bawah tanah, jadi itu normal untuk menemukan ruang rahasia keluarga tertentu. Omi mulai merawat Song Yuer di ruang rahasia ini. "Kakak Chen, bisakah itu disembuhkan?" "Tentu saja ini mudah, tapi saya khawatir ini akan memakan waktu beberapa hari untuk sembuh total, jadi saya harap ini akan baik-baik saja." "Jangan khawatir Chen, aku akan mengawasimu. Begitu sesuatu terjadi, kita akan pergi. Aku akan membuat lubang di tanah. Sulit bagi orang biasa untuk mengejarku." "Ya, terima kasih, api kecil." "Kakak Chen, jangan katakan kata-kata seperti itu jika kamu masih berpikir aku saudara." "Baiklah, aku tidak akan mengganggumu untuk menyelamatkan yang lain. Aku akan pergi ke daerah sekitarnya untuk melihat apakah ada penemuan." Omi menginstruksikan, "Kamu juga harus berhati-hati. Banyak orang kuat saat ini suka berkultivasi di gua bawah tanah rahasia." "Jangan khawatir, aku sudah berubah menjadi seukuran tikus kecil. Bahkan jika ada orang kuat, mereka mengira aku tikus." Api kecil berubah menjadi tikus kecil dalam waktu singkat dan mengebor. Omi mulai merawat Song Yuer, dan Soles Song Yuer tidak dalam bahaya kematian. 1 jam kemudian, Song Yuer terbangun. "Di mana saya?" "Hujan, ini aku. Zichen, bagaimana kabarmu?" "Aku tidak sedang. Rainer, aku mengeluarkanmu dari sana." Di mana wanita ujung surga itu?" "Hei, kurasa dia sudah mati atau tertangkap saat ini, tapi toh tidak mungkin dia bisa kabur." "Apa yang telah terjadi?" Omi memberitahu Song Yuer persis apa yang dia katakan. Pada saat ini, di langit tanah. Wanita tua dari Sekte Api Zoroaster itu, meraung dengan enggan. "Ya, dia telah ditangkap. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan telah berputar-putar selama lebih dari 1 jam dengan orang yang telah menangkapnya. Tetapi seluruh kota kekaisaran, pada akhirnya, kuat ya. Hanya beberapa menit yang lalu, dia menabrak seorang pria kuat dari kesempurnaan besar Deng Feng, dan ditangkap dalam waktu singkat." Wanita tua itu tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk tetap hidup setelah penangkapan ini.
Sayangnya, dia tidak tahu mengapa dia ditangkap, dan jika dia tahu bahwa penangkapannya lagi terkait dengan Song Yuer, dia akan sangat marah dan muntah darah. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Cedera Song Yuer juga benar-benar sembuh. Di ruang rahasia, ada suara sumbang, dan api kecil keluar dari dinding batu. Ya ampun, Menteri, maafkan aku tidak tahu kamu melakukan sesuatu. Teruskan saja, aku tidak melihat apa-apa. Api kecil bergegas untuk kembali ke dinding batu. Aku akan pergi. Omi terdiam, Song Yuer tersipu. Omi berkata, Rainer, tidak apa-apa, api kecil bukan manusia. Itu juga memalukan. Jangan terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Omi berteriak, baiklah, api kecil, kamu bisa keluar sekarang. Hehehe, Chen benar-benar kamikaze, butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Little Fire tersenyum hehehe. Omi memberinya tatapan tak bisa berkata-kata. Saudara Menteri, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kamu mengatakan itu. Selama beberapa hari terakhir, saya telah berkeliaran di bawah tanah secara membabi buta setiap hari, dan saya menemukan ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu, ada begitu banyak harta. Tentu saja, selain harta, ada beberapa harta lainnya. Anda, di mana? Ngomong-ngomong, ke arah istana itu, kupikir itu adalah kediaman pangeran kerajaan atau semacamnya. Apakah itu dijaga oleh pria yang kuat? Tidak, saya memastikan bahwa ruangan itu dibangun dengan sangat kokoh sehingga saya khawatir hampir tidak mungkin bagi siapapun kecuali saya untuk memecahkannya. 1365. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi memancing. Omi tersenyum. Bagus, kalau begitu belum terlambat, kita akan meninggalkan kota kekaisaran dari bawah tanah setelah kita memancing. Omi dan Song Yuer segera mengikuti Little Fire dan menuju ke tujuan mereka. Benar saja, ruang rahasia itu segera ditemukan. Lebih dari 100 meter di bawah tanah, ruangan itu tidak besar, tetapi dibangun dengan bahan padat di sekitarnya, dan jika itu orang lain, bahkan jika mereka bisa membukanya, maka pasti akan ada banyak suara. Kak Chen, nanti saya bor, karena batu ini terlalu padat, saya khawatir saya butuh beberapa saat untuk membuka lubang. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Beberapa jam kemudian, Little Fire mengebor seekor anjing yang tidak terlalu kecil. Omi dan Song Yuer mengebor, dan memang melihat banyak harta. Tentu saja, harta Omi tidak tertarik. Omi mulai mengobrak-abrik kotak, mencari sesuatu yang bernilai tinggi. Omi menemukan sebuah kotak dan membukanya. Di dalamnya ada Ganoderma lucidum berwarna merah menyala. Wow, saya tidak tahu tahun berapa ini. Barang bagus, bawa pergi. Song Yuer juga menemukan sebuah kotak, itu adalah rumput ungu, ambil juga. Omi, mereka bertiga, mengambil semua jenius dan harta di ruang rahasia, tidak peduli tahun berapa itu. Ketika mereka akhirnya pergi, Omi juga mengukir garis di dinding, menyembah dewa api, matahari dan bulan, dan 1000 generasi. Pergi, Omi menjauh. Dia mengebor jalan keluar dari kota kekaisaran, lalu mengubah wajahnya lagi dan langsung menuju kota Sutra Emas. 1,5 bulan kemudian, Omi kembali ke kota Sutra Emas. Yuer, kamu akan segera bertemu Li Xuaner, Liona dan yang lainnya, dan aku yakin mereka juga akan menyambutmu. Kata Omi. Tapi aku gugup. Apa yang membuat gugup? Bagaimanapun juga kita semua adalah teman sekelas saat itu, dan kamu juga dikenal sebagai bunga sekolah menengah awan putih. Selain itu, kekuatanmu sekarang jauh lebih tinggi daripada mereka, semua orang pasti akan menyambutmu. Tapi seluruh kekuatanku, aku mengandalkan topeng, dan batu kecil yang diberikan orang kuat itu untuk menerobosku, dan aku tidak benar-benar mengandalkan diriku sendiri. Meskipun pemahamanku telah meningkat jauh lebih dari sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, tanpa topeng, saya tidak yakin apakah ada perbaikan di masa depan. Jangan terlalu memikirkannya, masa depan akan datang nanti. Pertama beri aku anak laki-laki dan perempuan. Oh, Song Yuer tersipu. Aku kembali. Teriak Omi. Semua anggota keluarga Omi berlarian berbondong-bondong. Hanya saja, Tuan Omi, kakak senior, dan lainnya, serta Liu Yue tidak ada di rumah. Mereka telah membentuk kelompok tentara bayaran sendiri dan pergi berlatih di tanah yang kejam dan biadab untuk menangkap beberapa binatang roh. Hanya saja, tidak ada keraguan bahwa mereka juga akan menderita korban jika mereka keluar untuk waktu yang lama, tetapi Omi tetap mendukung mereka. Bagaimanapun, mereka tidak bisa tinggal di rumah setiap hari dan harus berjuang untuk putra dan putri mereka juga. Ayah, beberapa anak Omi berlari dengan gembira. Haha, anak-anakku. Omi kali ini jauh dari rumah, tidak terlalu lama, kurang dari setahun. Suamiku, kamu kembali. Hei, bukankah ini Song Yuer? Liona terkejut. Song Yuer sedang sibuk menyapa. Hai, Xiang Yun. Ini benar-benar kamu, Song Yuer, lama tidak bertemu, apakah kamu juga datang ke Kekaisaran Bela Diri Besar? Omi berkata dengan sedikit tersipu, itu, Xiang Yun, Xuaner, dan kalian, Song Yuer sekarang juga istriku, istri rumah ke-9, jaga lebih baik di masa depan. Tak bisa bicara. Liona dan yang lainnya hanya tertawa, tidak heran, melihat Song Yuer muncul di sini, mereka tahu bahwa dia dan Omi memiliki segalanya. Selain itu, Song Yuer setidaknya adalah kampung halaman, mereka tidak saling mengenal. Nah di sini, mereka juga berharap Song Yuer bisa tinggal bersama mereka, semua orang seperti keluarga. Omi berkata kepada Song Yuer dengan senyum hehehe, Yuer, ini adalah anak-anakku, di masa depan, kamu harus mencoba memilikinya juga. Oh, Song Yuer tersipu dan menundukkan kepalanya. Omi bertanya, di mana Xiao Meng? Mungkin menyusui. Haha, aku akan mencarinya dulu dan memeriksa putraku.
Omi datang ke kamar Xiao Meng. Xiao Meng memang sedang menyusui dan bersiul sambil memandangi bayinya dengan penuh kasih sayang. Xiao Meng menatap putranya setiap hari, dan merasa bermimpi memiliki seorang putra. Mo kecil, saudara Zichen. Hei, maukah kamu menjadi seorang ibu? Aku melihat kamu baik-baik saja sekarang. Kakak Zichen, kamu mengolok-olokku. Kata Mo manis dengan mulut penuh. Saat itu, putranya selesai meminum susunya dan menatap lurus ke arah Omi dengan matanya. Putranya sangat mirip dengan Xiao Meng, sangat menggemaskan. Haha, nak. Putra yang dilahirkan Xiao Meng, bernama Feng Ming, lahir ketika Xiao Meng hamil, hanya 9 bulan. Beberapa hari setelah kelahiran, Omi melanjutkan misi ke Royal Academy. Namun, tidak masalah bahwa itu tidak 10 bulan penuh, hanya mencapai 9 bulan tidak akan dianggap kelahiran prematur, dan dia juga tumbuh kuat sekarang. Xiao Meng bertanya, Saudara Zichen, saya baru saja mendengar suara mereka, siapa yang Anda bawa kembali? Song Yuer, teman sekelasku di SMA, dia akan menjadi istriku yang ke-9 mulai sekarang, apa tidak apa-apa denganmu? Tidak, kenapa aku harus punya pendapat? Omi menggendong putra bungsunya keluar kamar dan pergi bermain dengan beberapa anak lain. Song Yuer juga berbicara dengan Leona dan yang lainnya, menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka selama bertahun-tahun. Tetapi ketika mereka berbicara, mereka menangis karena mereka semua memikirkan orang yang mereka cintai di dunia lain, yang dalam kehidupan ini, mungkin tidak pernah terlihat lagi, dan orang tua mereka, yang berusia hampir 90 tahun. Bahkan pada saat ini, mereka tidak tahu apakah mereka masih ada. Omi melihatnya dari jauh dan menghela napas dalam-dalam. Kapan saatnya untuk menemukan jalan itu, sehingga dalam hidup mereka, mereka akan dapat kembali ke dunia itu lagi dan melihat orang yang mereka cintai untuk terakhir kalinya. Namun, ini tentu bukan tugas yang mudah. Omi merasa sangat kasihan pada mereka. Jika mereka tidak mengikuti diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa meninggalkan tanah air mereka? Sekarang mereka adalah ibu, tetapi kerabat di dunia lain juga tidak tahu. Malam itu, Omi menghitung piala yang diperoleh di ruang bawah tanah kota kekaisaran. Secara total, ada 3 rumput spiritual berusia 50.000 tahun. 10 galur dari rumput roh berumur 30.000 tahun. 20 galur dari rumput roh berumur 20.000 tahun. Dan 50 galur dari rumput roh berumur 10.000 tahun. Itu benar-benar cukup. Omi akan mengambil semua rumput roh ini untuk keluarganya. Adapun dirinya sendiri, dia menyerah mengambil rumput roh dan daging roh. Sebab, jika Omi ingin melangkah jauh di masa depan, ia harus mengandalkan dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk membuat terobosan. Dan biasanya orang yang memilih untuk kecanduan narkoba merasa bakatnya sudah habis. Meskipun orang-orang yang tinggi pada obat-obatan dapat meningkat, dan sudah sangat kuat, tetapi tidak mengambil ramuan roh dan daging roh untuk dapat meningkat, itu adalah sumber yang tahan lama. Masa depan tidak akan berada pada tingkat tertentu, selamanya terjebak tuan. 1366. Omi membagikan ramuan itu kepada istrinya, Guru, Sumei Qian, Li Xuaner, Leona dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka mendapat sedikit. Adapun Omi sendiri, dia berulang kali memutuskan bahwa lebih baik kecanduan narkoba. Jadi, Omi meninggalkan sendiri 2 obat spiritual berusia 50.000 tahun, Lingzi dan rumput Raja Hantu. Setelah meminum 2 ramuan roh ini, Omi menutup pintu selama setengah tahun, dan akhirnya Omi memahami maksud dari puncak yang terlambat 2 kali. 2 ramuan roh berusia 50.000 tahun, tetapi mereka hanya mengizinkan saya untuk maju 2 langkah, benar-benar jebakan. Omi tertekan, Omi berpikir bahwa jika dia mengambil 2 ramuan roh berusia 50.000 tahun, dia mungkin akan bergegas ke puncak-puncaknya, tetapi sebagai hasilnya, dia sangat kecewa. Sebenarnya, dari mana Omi tahu bahwa Omi bisa maju 2 langkah dengan mengambil 2 jenis ramuan roh, yang sudah merupakan hasil yang sangat baik bagi banyak orang, karena ada banyak orang yang meminum ramuan roh tanpa efek apapun. Sama sekali. Inilah sebabnya, menjadi tinggi pada obat-obatan untuk dapat maju sangat kuat. Omi berjalan keluar dari ruang pelatihan, meskipun dia telah berada di pengasingan selama setengah tahun. Dia tidak tinggal di ruang pelatihan setiap hari, dia akan keluar setiap 3 hingga 5 hari sekali untuk tinggal bersama istri tertentu untuk waktu yang lama. Malam. Suamiku, kamu telah melangkah ke Dengfeng Perfection. Qinren melihat Omi keluar dari ruang latihan dan bertanya. Omi menatapnya tanpa berkata-kata dan berkata, kamu pikir kamu sedang menaiki tangga dan masih naik ke puncak kesempurnaan. 2 ramuan berusia 50.000 tahun itu hanya memungkinkan saya untuk maju 2 langkah, yang berjarak 8 langkah dari kesempurnaan puncak akhir. Dan 8 kondisi pikiran menjauh. Ah, itu ramuan spiritual berusia 50.000 tahun. Aduh, mungkin, semakin lambat, semakin sulit untuk maju sejengkal, apalagi, seseorang hanya bisa mengambil 1 langkah pada satu waktu. Omi pergi bermain dengan anak-anaknya. Putri Omi, Qin Nui, sudah berusia 7 tahun. Omi memikirkan betapa cepatnya waktu berlalu. Jika dia berusia 7 tahun di dunia lain, dia akan mulai kelas 1. Putra kecil Mo, Feng Ming, yang juga berumur 1 hari Sabtu, sudah sangat pandai berjalan dan sekarang berlari ke Omi. Panggil ayah. Tapi, meskipun Feng Ming bisa berbicara yada-yada, dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Ming, ayah, peluk aku. Omi mencondongkan tubuh dan menggendong putranya. Saudara Zichen, seberapa banyak kamu telah meningkat sekarang setelah kamu meminum pil roh? Hanya memahami keadaan puncak akhir dari pikiran kenaikan 2 kali, dan, salah satunya, saya merasakan sedikit ketika saya berada di kota kekaisaran sebelumnya, jadi saya khawatir efek yang dibawa oleh kedua ramuan roh itu kepada saya kurang.
daripada dua keadaan pikiran. Seandainya saya tahu itu, saya mungkin juga memberikannya kepada Anda. Itu akan lebih efektif bagi Anda daripada saya sebagai gantinya. Saudara Zichen, akumulasi dari waktu ke waktu akan selalu mengarah pada kemajuan. Dan selain itu, sudah sangat sulit untuk melangkah ke tahap tengah kenaikan puncak. Anda hanya mengambil dua galur rumput roh berusia 50.000 tahun dan memiliki efek seperti itu. Saya pikir itu sudah sangat kuat bagi banyak orang, mungkin beberapa orang, yang mengambil puluhan strain tidak mampu mengambil langkah maju. Oh, juga. Baiklah, Xiao Meng, aku akan membawa anak-anak hari ini. Kamu istirahat dan istirahatlah. Saya tidak lelah, saya merasa seperti saya bersenang-senang setiap hari dengan anak saya. Omi memeluk Xiao Meng. Dalam sekejap mata, Omi tinggal di rumah selama 6 bulan lagi. Puan Omi, kakak laki-laki dan yang lainnya akhirnya kembali. Kali ini mereka keluar untuk pelatihan juga memakan waktu lebih dari setahun. Untungnya, mereka semua kembali dengan selamat. Tidak ada yang meninggal kecuali kakak kedua yang menderita luka dalam yang serius. Tentu saja, mereka memiliki banyak keuntungan, membunuh binatang eksotis berusia 20.000 tahun. Tetapi tentu saja, mereka sudah memakannya, atau daging itu akan membusuk. Juga, mereka masing-masing telah sedikit membaik. Zichen, Sangguan Rou datang dari jauh. Zhu, apa yang terlihat bagus? Tanya Omi. Saya hamil, kata Sangguan Zhuo malu-malu. Omi kaget, Samira akhirnya hamil, berat banget. Haha, Zhu, sudah beberapa bulan. Kurang dari 2 bulan, yang saya punya bulan ini tidak datang. Lalu saya meminta istri guru Anda untuk melihat, tetapi saya hamil. Hahaha, saya sangat senang, akhirnya saya akan menjadi seorang ibu juga. Kata Sangguan Rou dengan penuh semangat. Membaiklah, Omi memberi Sangguan Rou ciuman di pipi. Tepat pada saat ini, Qi Sueyun datang. Itu, Omi, ikut aku sebentar, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qi Sueyun berkata dengan sedikit malu. Omi tersenyum, Sueyun, jangan bilang, kamu juga hamil. Ah, bagaimana kamu tahu? Aku pergi, sungguh. Omi berseru tak percaya. Sangguan Rou, yang berada di sebelahnya, juga sangat terkejut. Qi Sueyun memandang Sangguan Rou dan berkata, kamu juga hamil. Kapan itu? Sangguan Rou tersenyum, saya baru saja meminta istri Zichen untuk memeriksanya, bagaimana dengan Anda? Ah, aku juga. Omi tertawa terbahak-bahak, hari ini benar-benar perayaan ganda. Hahaha, aku akan mengadakan pesta besar malam ini. Malam itu, Omi mengundang semua orang di rumahnya untuk perjamuan, dan Jin Yao serta Jin Yue mengundang mereka makan malam untuk merayakan kehamilan ganda Sangguan Yu dan Qi Sueyun. Tahun ini, Omi menghabiskan lebih banyak waktu di tempat Sangguan dan Qi Sueyun untuk bermalam, mungkin karena ini, mereka berdua hamil. Di antara 9 istri Omi, hanya Yuruo dan Song Yuer yang belum memiliki anak sekarang. Song Yuer baik-baik saja, lagi pula, dia dan Omi baru bersama selama 1 tahun. Tetapi Yuruo, saat ini, sangat frustrasi. Dia berasal dari benua lain, lembah 100 bunga, mengikuti Omi ke sini, sudah lebih dari 10 tahun. Perutnya tidak bergerak sama sekali. Semua orang telah melahirkan, dia adalah satu-satunya yang tersisa, pasti frustrasi. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia, seperti istri guru Omi entah kenapa mandul seumur hidup. Sebelum pesta berakhir hari itu, Yuruo menarik Omi keluar. Yuruo, apa yang kamu lakukan? Kembali ke kamar bersamaku. Semua orang belum selesai minum, kenapa kamu pergi ke kamarmu? Aku tidak peduli, kembalilah ke kamarku bersamaku sekarang juga. Yuruo memegang tangan Omi dan tidak melepaskannya. Di ruang tamu, semua orang tertawa. Liu Yue berteriak, Zichen, kami tidak takut insomnia, kamu bisa bermain sesuka hatimu. Hahaha, kakak Feng, jangan mengecewakan kakak Yuruo, kamu bisa melakukannya. Hahaha, Omi terdiam, Yuruo hanya ingin mengabaikan begitu banyak orang dan dengan paksa menyeretnya ke kamarnya, menyebabkan sekelompok saudara tertawa. Omi datang ke kamar Yuruo dan berkata, Yuruo, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat semua orang tertawa. Saya tidak peduli, saya satu-satunya yang belum hamil, saya tidak peduli, saya memesan Anda, dalam waktu 6 bulan, Anda harus hamil untuk saya. Aku akan pergi, mengapa kamu terburu-buru? Suamiku, aku berusia 62 atau 33 tahun, jika aku tidak terburu-buru, aku sudah tua, aku tidak peduli, dalam 6 bulan, kamu harus memberiku satu. Aku terdiam, hal ini tergantung pada takdir. Aku tidak peduli. Yuruo menerkam ke arah Omi. 1367. Omi tinggal di rumah selama 6 bulan lagi. Dalam setengah tahun ini, Omi telah cukup dilempar oleh Yuruo. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah setengah tahun, Yuruo memang hamil, dan Yuruo sangat senang sehingga dia tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Tentu saja, Sangguan dan Qi Sueyun juga akan melahirkan. Tepat pada saat ini, suatu pagi, Chen Xiang, dari organisasi jiwa kesepian, datang untuk mencari Omi, dan di belakang manor, Omi bertemu dengan Chen Xiang. Katakan, misi apa yang kamu datangi untuk mencariku kali ini? Tanya Omi. Orang tua Chen Xiang tersenyum, omong kosong. Kamu membuat pencapaian besar untuk organisasi terakhir kali, menyebabkan Zoroastrianisme menderita kerugian besar. Hehe, itu wajar. Ngomong-ngomong, berapa banyak poin kontribusi yang aku dapatkan karena membuat jasa besar terakhir kali? Chen Xiang berkata, lebih dari 3.000 poin. Apa, lebih dari 3.000 poin kontribusi? Tidak mungkin, saya ingat bahwa Anda hanya berkontribusi lebih dari 2.000 poin untuk organisasi. Chen Xiang tersenyum, apakah Anda tahu mengapa Anda dapat memberikan kontribusi yang begitu besar untuk apa yang Anda lakukan di kota kekaisaran terakhir kali?
Hei, karena Zoroaster kehilangan juru mudi, dan beberapa aula, dan ribuan Zoroastrian, kata Omi. Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Salah, itu bukan karena kamu membuat Zoroastrianisme kehilangan begitu banyak, tetapi karena apa yang kamu lakukan terakhir kali membuat Zoroastrianisme dengan jelas memahami kekuatan organisasi jiwa kesepian kita. Mengerti? Saya tidak mengerti. Oh, izinkan saya menjelaskannya seperti ini. Di masa lalu, Zoroastrianisme memandang rendah organisasi jiwa kesepian kami. Bagaimanapun juga, kami baru berkembang selama beberapa dekade, dan Zoroastrianisme tidak memperlakukan organisasi jiwa kesepian sebagai saingan sama sekali. Kali ini, Anda dengan kejam mengajari Zoroastrianisme pelajaran, sehingga Zoroastrianisme harus mengakui kehebatan kami dan harus memperlakukan kami sebagai saingan. Ini adalah kontribusi terbesar yang telah Anda berikan kepada organisasi. Senyum. Apakah penting untuk membuat Zoroastrianisme memperlakukan organisasi jiwa kesepian sebagai saingan? Ini sangat penting. Tujuan kita dengan Zoroastrianisme adalah untuk menggulingkan klan Yuan. Kita bisa bekerja sama dengan Zoroastrianisme untuk menggulingkan klan Yuan bersama-sama. Dan setelah kita menggulingkan klan Yuan, kita kemudian akan mendiskusikan bagaimana cara bergaul. Namun, Zoroastrianisme memandang rendah organisasi kami dan menolak untuk bekerja sama dengan kami. Kali ini, Zoroastrianisme sangat menghargai kekuatan kami. Omi terkejut, Paman Siang. Jangan bilang bahwa organisasi kita, sekarang, ingin bekerja sama dengan Zoroastrianisme. Hahaha, ya, dengan tenaga kerja Lonely Soul Organization kami, sulit untuk menggulingkan Yuan, malah akan ditelan oleh Yuan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, jadi kami harus bekerja sama dengan Zoroastrianisme, jadi itu mungkin. Kami telah meminta Zoroastrianisme untuk bekerja sama dengan kami sebelumnya, tetapi sayangnya, Zoroastrianisme tidak memandang rendah kami, dan kali ini, kami telah sepenuhnya mengalahkan Zoroastrianisme, dan mereka akhirnya menyadari bahwa organisasi jiwa kesepian kami jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, jadi Zoroastrianisme telah mengungkapkan niat untuk bekerja sama. Omi sedikit terkejut bisa bekerja dengan Zoroastrianisme. Tampaknya benar-benar tidak ada musuh abadi di dunia, hanya kepentingan bersama. Omi tidak menentang kerjasama. Pada kenyataannya, kerjasama adalah kepercayaan terbesar terhadap klan Yuan. Kami berada di kota kekaisaran dan menyebabkan Zoroaster kehilangan begitu banyak. Apakah Anda yakin mereka ingin bekerja sama dengan kami? Dengan semua hak mereka harus membenci kita sampai mati. Chen Xiang tersenyum, kepala banteng. Kamu salah, kekuatan hanya akan menang secara seimbang. Selain itu, Zoroaster telah kehilangan begitu banyak, jadi semakin penting bagi mereka untuk mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kita. Jika tidak, mereka adalah titik yang lebih lemah dalam hal ini. Berurusan dengan Yuan. Omi menganggukkan kepalanya dan bertanya, Paman Siang, maka Anda tidak memiliki misi untuk menemukan saya kali ini. Chen Xiang berkata, Niu tahu kali ini saya datang untuk mencari Anda. Saya diperintahkan oleh Putra Mahkota untuk membawa Anda pulang. Jemput kami. Ya, sekarang Anda tidak perlu lagi menyembunyikan identitas Anda. Cepat atau lambat kami akan bekerja sama dengan Zoroastrian, dan Anda akan dapat pulang setelah itu untuk membahas hal-hal penting bersama. Bawahan saya menyambut Yang Mulia, Huang Taixuansun kembali ke organisasi. Oh, jujur saja, itu sedikit keluar dari ide. Omi tertawa. Chen Xiang berkata, Yang Mulia, ibumu sedang menunggumu untuk kembali ke organisasi, jadi cepatlah dan bawa pulang istri dan anak-anakmu. Tapi, kedua istriku, mereka akan lahir sekitar 1 bulan lagi. Tidak apa-apa, kelahiran di jalan baik-baik saja, dengan istrimu juga menjadi praktisi seni bela diri, kamu masih bisa membayar lari ini. Baiklah, kalau begitu kamu menungguku selama beberapa hari dan aku akan menetap di sini. Bagus. Malam itu, Omi mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk kakak beradik Jin Yao dan Jin Yue. Sudah waktunya untuk mengumumkan identitas asli Omi, yang telah disembunyikan sebelumnya untuk alasan keamanan. Fenger, ada apa lagi? Memanggil semua orang bersama-sama. Istri guru itu bertanya. Omi berkata, semuanya, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting, tentang asal-usul saya. Anda menemukan misteri asal-usul Anda. Kakak-kakak Omi terkejut. Satu-satunya di tempat kejadian adalah Song Yuer yang tahu sebelumnya. Omi mengangguk. Ya, sebenarnya, saya mengetahui tentang asal-usul saya bertahun-tahun yang lalu, tetapi saya harus menyembunyikannya dari semua orang terlebih dahulu agar aman. Cepat katakan apa hak kesulunganmu. Omi menceritakan kisah hidupnya dari awal hingga akhir, satu persatu. Wow Xiao, kamu sebenarnya adalah mantan kekaisaran Taixuansun. Semua orang terkejut mengetahui hasil ini. Keluarga Omi adalah mantan keluarga kekaisaran. Jin Yao dan Jin Yue sama-sama merasa luar biasa. Omi berkata, sekarang, keluargaku telah mengirim seseorang untuk membawa kami kembali, jadi semua orang bersiap-siap dan pulang bersamaku. Tetapi, tidak ada apa-apa selain ibu, sudah menunggu kami di rumah, kalian semua adalah keluargaku, kalian harus pulang bersamaku. Sikap Omi keras, namun istri Omi agak gugup perasaan menantu akhirnya bertemu ibu mertuanya. Jin Yao mengedipkan mata pada Jin Yue, lalu tiba-tiba berlutut untuk memberi hormat, salam kepada Yang Mulia Kaisar Taixuansun. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Sebelumnya, kami bersaudara tidak tahu arti langit dan bumi. Kami berani menyebut diri kami saudara Huang Taixuansun. Kami bersaudara pantas dihukum. Kami berharap Yang Mulia Huang Taixuansun menghukum kami. Hahaha, kakak kedua. Jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. Apa itu Huang Taixuansun?
Jujur saja, itu hanya nama palsu, mungkin suatu hari kita akan dimusnahkan oleh Yuan. Klan, baiklah, bangunlah. Yang mulia, saya percaya bahwa klan sang Anda akan bangkit kembali. Ya, aku juga percaya itu. Baiklah, kita harus membicarakan ini nanti, selama bertahun-tahun. Terima kasih kepada dua saudara laki-laki karena telah merawatku dan keluargaku. Kakak ketiga bersulang untuk kedua kakak laki-laki itu. Ini, tidak minum berarti tidak mengakui saya sebagai saudara ketiga. Yah, kalau begitu kami tersinggung, saudara ketiga, bersorak, semoga masa depanmu bagus. Bersulang, 1368. Beberapa hari kemudian, Omi dan yang lainnya meninggalkan kota Sutra Emas dengan perpisahan ribuan mil dari saudara Jin Yao dan Jin Yue. Melihat kembali ke kota Sutra Emas, Omi dan yang lainnya agak enggan. Paman Siang, di mana markas organisasi jiwa kesepian kita? Di tengah jalan, Omi bertanya. Di Gunung Daliang. Apakah Gunung Daliang sangat tertutup? Tidak apa-apa, kita tidak akan ditemukan oleh klan Gen dan dibunuh. Tanya Omi bingung. Chen Xiang tersenyum. Yang mulia Sang Hong, pernahkah Anda mendengar saya mengatakan itu tentang kaisar dari organisasi jiwa kesepian kita? Setiap kali Anda mengatakan putra mahkota. Ya, itulah alasan mendasar organisasi jiwa kesepian kita. Pemimpin tertinggi saat ini adalah kakek buyutmu, Sang Yao. Sang Yao, kakek buyutku. Ya, tapi dia jarang menunjukkan wajahnya, dan urusan organisasi diserahkan kepada putra mahkota, kakekmu, untuk dikelola. Alasan mengapa klan Yuan tidak berani membunuh pintu adalah karena kakek buyutmu Sang Yao. Seberapa kuat kakek buyutku? Jika kakekku kuat, maka seharusnya tidak sulit untuk menggulingkan klan Yuan ah. Yang mulia, dia adalah seorang jenius. Saat itu, jika bukan karena Yang Mulia melampaui puncak pada saat kritis, saya khawatir klan Sang tidak akan mampu mempertahankan bahkan bagian terakhir. Garis keturunan mereka. Chen Xiang menghela nafas. Paman Siang, apakah kamu mengatakan bahwa kakek buyutku, dia melampaui puncak kenaikannya? Ya, apa Rana setelah naik ke puncak bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Tentu saja Anda bisa. Setelah melampaui kesempurnaan besar Deng Feng, Dao bela diri memasuki tahap pertama kembali ke Void kakek buyut Anda. Saat ini merupakan tahap pertama kembali ke Void. Mengembalikan Void tahap 1. Alam berikutnya untuk naik ke puncak adalah kembali ke kekosongan. Ya, kekosongan pengembalian dibagi menjadi fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dan fase 5. Sejauh ini, organisasi jiwa kesepian kita, hanya ada satu pengembalian Void fase 1, dan itu adalah kakek buyutmu. Dia adalah organisasi jiwa kesepian kita, satu-satunya dukungan yang tersisa. Chen Xiang merasa napasnya berat, seolah-olah nasib seluruh organisasi jiwa kesepian ada di tangan satu orang. Omi sibuk bertanya, bagaimana dengan klan Yuan? Berapa banyak yang kembali ke kekosongan? Klan Yuan memiliki 1 Returned Fight Stage 2 dan 10 Returned Fight Stage 1. Di antara mereka, orang kuat dari Homing Fight Stage 2 adalah Kaisar Yuan Klan saat ini. 10 orang kuat Returning Fight Stage 1 adalah 10 Yuan Klan. Pelindung terkenal. Kali ini, Zoroastrianisme menderita kerugian besar di kota kekaisaran, dan saya mendengar bahwa salah satu pelindung dikirim. Jadi klan Yuan jauh lebih kuat dari organisasi jiwa kesepian kita. Itu belum tentu benar. Bukankah sudah jelas bahwa klan Yuan memiliki 1 Returning Fight Stage 2 dan 10 lagi, dan kami hanya memiliki 1 Returning Fight Stage 1. Oh, Yang Mulia Sang Hong, pada tingkat pembangkit tenaga listrik teratas, kekuatannya tidak didasarkan pada kuantitas. Kakek buyutmu Sang Yao pernah mengalahkan yang terkuat di antara 10 pelindung klan Yuan, dan usia kakek buyutmu adalah beberapa lusin tahun lebih muda dibandingkan dengan 10 pelindung klan Yuan, jadi itu fundamental. Aku mengerti. Kalau begitu, bagaimana dengan Sekte Api Zoroaster? Zoroastrianisme, yang telah berkembang selama ratusan tahun dan kekuatannya juga sangat kuat, juga memiliki 1 Return to Fight Stage 2 dan 3 Return to Fight Stage 1. Jadi, di seluruh kekaisaran bela diri hebat, hanya ada 2 Returning Fight Stage 2 dan 14 Returning Fight Stage 1. Benar, Returning Fight tidak semudah itu. Terlalu sulit dari mendaki puncak hingga memasuki Returning Fight ini seperti transformasi seperti ikan yang melompati pintu naga. Omi bertanya, lalu bagaimana klan Sang saya dihancurkan saat itu? Saat itu, orang terkuat dari klan Sang, Sang Lai, dia berada di tahap kedua kembali ke Void tapi sayangnya, harapan hidupnya sudah berakhir. Setelah kematian Sang Lai, klan Sang tidak memiliki siapapun untuk menggantikannya. Tidak ada yang melangkah ke Returned Void tetapi sebaliknya, klan Yuan, yang sebelumnya adalah wakil negara, orang terkuat itu, Kaisar klan Yuan saat ini, dia melangkah ke tahap kedua dari Returned Void dari saat itu. Wajar untuk menggantikannya, tetapi klan Yuan ini sangat kejam dan berbahaya. Awalnya, sebagai wakil negara, mereka dapat menggantikan klan Sang sebagai keluarga kekaisaran di masa depan. Tetapi sebaliknya, mereka ingin memotong klan Sang oleh akarnya. Paman Siang, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Apa artinya Genji dulunya adalah wakil negara bagian dari klan Sang? Itu bawahan Sang kita, kan? Yang Mulia Sang Hong, tidak mungkin benua ini, terlepas dari keluarga manapun, untuk mengendalikan kerajaan selamanya. Generasi ini, mungkin anak tertentu kuat dan menjadi yang terkuat, tetapi generasi berikutnya, jika tidak ada keturunan untuk diambil alih, maka kerajaan ini harus mati. Oleh karena itu, selama berabad-abad, untuk mengkonsolidasikan kerajaan ini dan menjaga keluarga besar agar tidak mati, orang-orang sebelumnya telah memikirkan banyak cara. Pada akhirnya, mereka datang dengan solusi.
yaitu untuk mendirikan beberapa subnegara. Saat itu, ketika klan Sang kami menjadi keluarga kerajaan, ada 5 wakil negara, yaitu klan Yuan, klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu. Kelima klan wakil nasional ini adalah klan status tertinggi selain keluarga kekaisaran, disebut sebagai klan wakil nasional untuk jangka pendek. Misi wakil klan negara adalah untuk melindungi dan mendukung klan kekaisaran dan memerintah kekaisaran. Di masa depan, jika anggota terkuat dari keluarga kekaisaran meninggal, maka keluarga mana di wakil bangsa adalah yang paling kuat, dia bisa menggantikannya dan menjadi keluarga kekaisaran baru. Sementara keluarga kekaisaran asli diturunkan ke wakil bangsa, dengan cara ini, aturan seluruh kekaisaran dapat dipastikan berlanjut untuk periode yang lebih lama. Aku sudah mengerti. Omi mendengus Yuan klan, si anjing, mengkhianati kepercayaannya. Kemudian, untungnya, kakek buyutmu Sang Yao. Dia melangkah ke kehampaan pada saat yang kritis, kemudian klan Yuan hanya memiliki beberapa keberatan, dan klan Sang sekarang dapat mempertahankan beberapa garis keturunannya. Bagaimana dengan klan wakil nasional lainnya saat itu? Oh, tanpa diragukan lagi, itu pasti hanya mungkin untuk mengikuti klan Yuan. 10 pelindung klan Yuan itu adalah yang terkuat dari wakil bangsa itu. Di masa depan, ketika yang terkuat dari klan Yuan mati, salah satu pelindung akan melangkah ke tahap kedua kembali ke Void atau menjadi yang terkuat. Mereka dapat menggantikan klan Yuan sebagai keluarga kekaisaran, dan klan Yuan akan diturunkan ke wakil bangsa. Seperti kata pepatah, kaisar bergiliran menjadi seorang kaisar, itulah alasannya, kan? Dengan cara ini, keluarga kekaisaran bersama dengan 5 wakil kekuatan, 6 keluarga dapat bergiliran untuk memastikan kelanjutan keluarga yang berkelanjutan. Ini adalah salah satu cara terbaik yang dilakukan orang dahulu. Datang dengan untuk menjaga keluarga untuk waktu yang lama. Kekaisaran bela diri besar, yang merupakan kerajaan seperti itu, telah ada selama ribuan tahun, dan selama ribuan tahun, 6 keluarga telah diputar berkali-kali. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada generasi ini, klan Yuan akan melakukan hal seperti itu. Omi mengangguk. Omi dulu penasaran kenapa setelah klan Yuan menjadi keluarga kekaisaran, nama kekaisaran masih menjadi kekaisaran bela diri besar. Kekaisaran tidak mengubah namanya, sekarang sepenuhnya dipahami. 1369. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita dari klan Sang, klan Yuan, klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu adalah saudara yang sangat dekat dari lawan jenis. Ini seperti Anda dan teman baik itu. Anda, berbeda, mereka semua jenius, mereka menjadi kuat menghancurkan kerajaan sebelumnya, dan 6 dari mereka bekerja sama untuk mendirikan kekaisaran bela diri besar. Di masa depan, 6 dari mereka akan dapat melanjutkan dan terus untuk anak dan cucu mereka. Sangat disayangkan bahwa klan Yuan melakukan hal seperti itu. Jika nenek moyang mereka dari ribuan tahun yang lalu mengetahuinya, mereka pasti akan mati karena marah. Oh, Omi memandang saudara-saudaranya, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, serta kakak laki-laki Xie Yong, Hao Zizu, dan lainnya. Sangat disayangkan bahwa saudara-saudara Omi ini tidak memiliki bakat yang sama dengannya. Jika tidak di masa depan, Omi juga akan mendirikan sebuah kerajaan. Dan setelah kematiannya, siapapun di antara mereka yang memiliki keturunan terkuat akan menjadi keluarga kerajaan. Dan keturunan sisanya akan menjadi wakil kerajaan. Sebulan kemudian, Omi dan yang lainnya singgah sementara di sebuah kota. Karena Qi Xueyun akan melahirkan. Di sebuah penginapan, Qi Xueyun melahirkan, dan Omi dan yang lainnya menunggu di luar pintu. Tidak lama kemudian, bidan keluar dengan gembira dan tersenyum. Selamat guru, ibu telah melahirkan seorang tuan muda. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Orang tua Chen Xiang tertawa, selamat kepada Yang Mulia atas tambahan bahagia seorang pangeran. Paman Xiang, terima kasih. Yang Mulia, saatnya memberi nama pangeran kecil. Omi berkata, panggil saja dia Feng Qi. Ah, Yang Mulia, bagaimana bisa? Mengapa tidak? Yang Mulia, Anda dari klan Sang, Anda bermarga Sang. Saya harap Yang Mulia tidak terburu-buru dan mengubah nama beberapa anak Anda sebelum Anda kembali ke keluarga Anda. Misalnya, Anda dapat memanggil mereka Sang Qi. Aku akan pergi, itu semua disebut kebiasaan. Kata Omi. Namun, nama hanyalah sebuah nama. Omi tidak keberatan. Bagaimanapun juga, dia memang keturunan klan Sang. Baiklah kalau begitu, Putri Qin yang lahir dari Qin Ren akan berganti nama menjadi Sang Qin. Feng Shu yang lahir dari Sumei Qian akan berganti nama menjadi Sang Su. Putri yang lahir dari Liona akan dinamai Sang Bel. Putra yang lahir dari Li Xuaner akan diganti namanya menjadi Sang Lei. Putra yang lahir dari Xiao Meng akan berganti nama menjadi Sang Ming. Dan putra yang lahir dari Qi Xueyun akan berganti nama menjadi Sang Qi. Hehe, Chen Xiang tersenyum, sepertinya ini memuaskannya. Dia setia pada klan Sang, dia tidak akan mentolerir angin dari nama keluarga anak-anak Omi. Dulu ketika Omi masih kecil, namanya juga diberikan sembarangan. Omi menggendong anak keenamnya, Sang Qi, dan tersenyum hehehe. Omi dan yang lainnya tinggal di penginapan selama beberapa hari lagi. Sangguan Roh juga akan melahirkan. Mereka berdua telah hamil pada waktu yang hampir bersamaan sebelumnya. Selamat Tuan, Nyonya telah melahirkan seorang putri kecil. Omi tersenyum, sudah diduga, lagi pula Omi sudah melahirkan 3 anak laki-laki berturut-turut. Omi memeluk putri yang lahir dari Sangguan Roh dan tersenyum, panggil dia Sang Yao. Saya harap dia tumbuh menjadi secantik ibunya. Sangguan Roh memandang Omi dengan gembira. Omi mengatakan bahwa dia cantik dalam penyamaran, meskipun suami dan istri tua, tetapi masih sangat senang mendengarnya. Setelah beristirahat di penginapan selama 10 hari, Sangguan dan Qi Xueyun keduanya pulih dan siap untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Setelah sebulan lagi, Omi dan yang lainnya akhirnya tiba di tujuan mereka, Gunung Daliang, markas organisasi jiwa kesepian. Chen Xiang berkata, Yang Mulia Sang Hong, kami telah tiba. Namun, Omi melihat pemandangan pegunungan dan tidak melihat satu rumah pun, mengerutkan kening. Mungkinkah markas organisasi jiwa kesepian ada di dalam gunung? Haha, benar, tapi kita masih punya cara untuk pergi, dan ini adalah istana bawah tanah yang sama yang dibangun untuk keselamatan sejak awal. Silakan ikuti saya. Omi, yang dipimpin oleh Chen Xiang, melihat sebuah gua kecil seperti tambang di tempat tersembunyi di bagian bawah Great Ranging Mountain. Chen Xiang berkata, gua ini, ada lebih dari 300 garpu masuk, dan hanya satu di antaranya yang merupakan jalan yang benar menuju markas Lonely Soul Organization. Jika Anda tidak memiliki seseorang yang Anda kenal untuk memimpin Anda dapat dengan mudah salah. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan dibunuh oleh penjaga organisasi kami. Oh, sepertinya cukup ketat. Semuanya ikuti, jangan salah. Sekelompok besar orang di belakang mengikuti ke dalam gua. Gua itu diterangi oleh obor, jadi tidak dianggap gelap. Hanya saja adik perempuan, Sumei Qian dan yang lainnya bergumam, mulai sekarang, kita seharusnya tidak diizinkan tinggal di gua. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tidak apa-apa bagi kita orang dewasa, tetapi bagaimana dengan anak-anak, bagaimana mereka bisa tumbuh tanpa sinar matahari? Ya, lebih baik memikirkan kota emas. Memang, mereka semua gugup ketika melihat bahwa mereka telah memasuki gua untuk pergi. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Chen Xiang berkata, perhatian semuanya, persimpangan jalan mulai muncul secara bertahap di depan, Anda harus mengikuti dengan cermat, jangan lupa. Benar saja, garpu mulai muncul di gua di depan, total lebih dari 300 garpu. Di bawah kepemimpinan Chen Xiang, semua orang telah berjalan selama 1 jam tanpa gagal, berjalan dan berjalan. Paman Xiang, berapa lama lagi ini akan berlangsung? Segera, kita sekarang berada di luar kisaran tertentu dari Great Ranges. Apa? Oh, kita sudah berjalan di dalam gua begitu lama, kita pasti telah meninggalkan pegunungan Daliang Yang Mulia maafkan saya, ini diatur untuk alasan keamanan Setelah setengah jam berjalan, akhirnya, Chen Xiang berhenti dan berkata, Yang Mulia Sang Hong, kediaman yang telah diatur organisasi untuk Anda, telah tiba. Di mana kediamannya? Don bertanya dengan memutar matanya. Hehe. Mengatakan itu, Chen Xiang mendorong batu di belakangnya, yang mengungkapkan rongga besar, panjangnya sekitar 100 pasang meter dan lebar lebih dari 80 meter, apalagi ada banyak ruangan yang dipisahkan oleh kayu, serta bagian depan. Halaman belakang, dan yang paling penting, di atas setiap ruangan ada jendela cahaya langsung ke tanah, meskipun jendela cahaya tidak besar, tapi setidaknya bisa memiliki cahaya. Sepintas agak mirip suite juga tidak ada potongan langit-langit di atas kepala. Bedanya suite memiliki jendela di keempat dindingnya, sedangkan sisi ini tidak, hanya langit-langitnya yang memiliki ventilasi dan ringan. Yang Mulia Sang Hong, mengingat kontribusi Anda pada organisasi, tempat tinggal Anda, itu sudah dianggap cukup mewah, masuk dan lihatlah. Kata Chen Xiang. Omi dan yang lainnya masuk dan mengunjungi kediaman bawah tanah ini. Sangat buruk tapi itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan tanah. Pertama-tama, udara dan cahaya tidak bisa dibandingkan. Yang Mulia, ini waktu yang sangat buruk, kami hanya bisa sedikit iri padamu. Oke, saya mengerti, bagaimana dengan saya yang lain? Tidak banyak orang yang memadati satu tempat tinggal kan? Oh, Yang Mulia, ada 3 mansion bawah tanah yang sedikit lebih kecil di seberang mansion milikmu ini, juga di kedua sisinya. Tidak apa-apa, secara total ada 4 rumah besar, cukup untuk banyak orang untuk tinggal di Omi. Omi bertanya, Paman Xiang, aku sudah lama berada di sini, tapi selain gua, mansion ini, di mana lagi? Di mana yang lain? Di mana ibuku? Oh, tidak perlu terburu-buru. Yang Mulia, Anda bisa menetap, dan setelah Anda menetap, saya akan membawa Anda berkeliling kota, dan membawa Anda untuk bertemu ibumu di jalan. Oke, 1370. Beberapa jam kemudian, Omi menenangkan kerumunan. Paman Xiang, kamu bisa membawaku ke ibuku sekarang. Bagus, ikut aku, siapa lagi yang mau pergi? Istri dan anak-anak saya, semua pergi. Omi membawa 9 istrinya, ditambah 7 anak tuan dan ibunya, dan sekelompok saudara dan teman, hampir semuanya pergi. Chen Xiang memimpin Omi berkeliling dan mengitari gua, meluangkan waktu 10 menit sebelum berhenti. Dengan cara ini, ada banyak sekali pertigaan di jalan, banyak yang saling bersilangan, seperti sarang semut. Paman Xiang, apakah hanya ada satu pertigaan kanan di jalan ini? Oh, tidak, persimpangan jalan di sini. Kamu bisa mengerti bahwa, jalan-jalan, masing-masing pergi ke suatu tempat. Baiklah, rumah ibumu ada di sini. Chen Xiang mengetuk dinding batu di sisi gua. Boom, dinding batu itu terbuka. 2 pelayan wanita berdiri di depan pintu. Ingat situs web Kansu 8net. Chen Xiang berkata, apakah Yang Mulia Putri Kiao Sui ada di sini? Di sana, bantu aku mengumumkan bahwa Pangeran Muda Sang Hong telah kembali dan datang untuk audiensi. Ya, pada saat itu, suara bersemangat datang dari dalam, apakah Honger yang telah kembali? Kata seorang wanita berjalan keluar. Ibu, Omi bergegas menyambutnya. Honger, lebih dari 3 tahun telah berlalu antara ibu dan anak sejak perpisahan terakhir mereka dan kemudian pertemuan ini. Honger, kamu akhirnya pulang. Ibu, anakku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi kali ini. Di pintu, kerabat Omi diam-diam memperhatikan Omi dan ibunya. Saat ini, Omi sedang sibuk berkata, Ibu, saya sudah membawa istri dan anak-anak saya kembali. Saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Bagus, ini tuanku dan bibiku.
Dingru dan Yan Xinyi sibuk memberi hormat. Temui Yang Mulia Putri. Tidak, tidak, tidak. Saya yang ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Anda, anak saya terpelihara dan Anda telah mendidik anak saya dengan baik. Terimalah ibadah saya. Kata Ibu Omi sambil membungkuk. Yang Mulia, tidak boleh. Dingru dan Yan Xinyi sibuk membantu Kiao Sui berdiri. Omi tersenyum, semua orang tidak perlu sopan. Bu, ayo, aku akan memperkenalkanmu lagi. Ini Qinren, istriku. Ini Sumei Qian, istriku. Ini Liona, Li Xuaner, Sangguan Rou. Qi Sueyun, Yu Ruo, Xiao Meng, Song Yuer, semua istriku. Ibu, istri Omi memanggil. Mereka semua tampak sedikit malu. Ibu mertua Omi tersenyum. Bagus, semuanya adalah anak-anak yang baik. Semuanya memiliki penampilan nasional. Honor saya benar-benar diberkati. Ibu, ini cucu-cucumu. Ini Sang Qin, ini Sang Su, ini Sang Ling, Sang Lei, Sang Ming, Sang Qing, dan Sang Yao. Cucu telah bertemu nenek. Anak-anak Omi yang bisa berbicara sedang sibuk memberi hormat. Baik, kata Ibu Omi dengan mata basah. Dan mereka adalah saudara dan saudariku, Xie Yong, Hao Zizu, Liu Yue, Wang Xing. Omi memperkenalkan para guru dan saudara satu persatu. Beri hormat kepada Ibu Suri. Mereka juga memberi hormat. Kalian semua tidak perlu sopan. Masuk dan duduk. Anda adalah keluarga anak saya, kerabat saya. Terima kasih, Yang Mulia. Omi mengobrol dengan ibu mertuanya selama beberapa jam sebelum Omi meninggalkan rumah mertuanya, bersiap untuk mengunjungi organisasi jiwa kesepian lainnya. Tentu saja, ibu mertua Omi meminta mereka untuk datang ke rumahnya untuk makan malam-malam ini, dan Omi setuju. Yang Mulia Sang Hong, ini adalah istana musyawarah organisasi. Ini adalah istana intelijen organisasi. Ini adalah ruang tamu untuk berbagai anggota organisasi, dan wilayah Anda sebelumnya adalah ruang tamu untuk royalti organisasi. Omi bertanya, mengapa mereka semua hilang? Oh, bagaimanapun juga ini adalah istana bawah tanah, semua orang menutup pintunya masing-masing, dan lorong yang menghubungkan setiap kediaman lebih panjang, jadi kecil kemungkinannya untuk melihat orang. Aku akan membawamu ke kantin organisasi, pemandian, gedung sekolah, dan lainnya. Tempat lagi. Omi berjalan-jalan selama 1 putaran, beberapa jam berlalu dan hampir malam. Omi tiba di rumah ibunya dan makan malam di rumah ibunya, hanya kembali ke rumahnya sendiri larut malam. Meskipun tinggal sedikit lebih menyedihkan, itu masih lumayan. Keesokan harinya, Chen Xiang datang mencari Omi. Yang Mulia Sang Hong, putra mahkota meminta saya untuk membawa Anda ke sana. Putra mahkota, kakekku. Ya, mereka ingin bertemu denganmu, dan bibi serta pamanmu. Omi tiba di sebuah istana, di mana ratusan orang sudah menunggu di sana. Saat Omi memasuki istana, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Omi. Omi sedikit terkejut melihat ratusan orang di dalam istana. Chen Xiang sibuk berkata, laporkan kepada Yang Mulia, Pangeran Sang Hong telah tiba. Di puncak tangga istana, seorang lelaki tua mengangguk. Istana ini besar dan tinggi, setinggi puluhan meter, seperti gua yang terbentuk secara alami, dan itu cukup mengesankan. Beri hormat pada kakek. Omi membungkuk. Hahaha, kamu pasti cucu Sang Hongku. Tepat. Hahaha, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Bagus, sangat bagus. Aku sudah tahu semua hal yang kamu lakukan di kota kekaisaran. Inilah yang harus dilakukan Suner. Sang Hong, izinkan saya memperkenalkan Anda, 20 atau lebih ini. Mereka semua adalah paman asli Anda. Mereka semua adalah saudara kandung ayah Anda, hanya ibu yang berbeda. Omi memberi hormat kepada 20 pria aneh itu. Keponakan memberi hormat kepada pamanmu. Oh, keponakan Sang Hong, tidak perlu sopan, cepat bangun. Beberapa dari 20 pria ini tampak lebih muda, seorang pria parubaya, sementara yang lain tampak seperti pria tua. Usia mereka umumnya antara 80 dan 110 tahun. T memiliki begitu banyak anak laki-laki. Ini hanya anak perempuan. Anak perempuan itu bahkan belum diperkenalkan. Ini semua bibimu sekarang. Keponakan memberi hormat kepada bibimu. Honger tidak perlu sopan. Dan pria dan wanita ini, totalnya lebih dari 200, semuanya adalah sepupu dan sepupu dan sepupu Anda. Mereka adalah anak-anak paman Anda, beberapa setua Anda, beberapa lebih tua dari Anda, dan beberapa lebih muda dari Anda. Untuk nama mereka, Anda bisa perlahan-lahan mengenal mereka sendiri nanti. Saya tidak akan memberitahu Anda. Omi melihat ke sisi istana, beberapa baris pria dan wanita, mama, banyak sepupu. Tapi itu normal, Omi punya banyak paman dan bibi, bahkan jika setiap orang memiliki 10, itu sudah lebih dari 200. Jadi, normal, ini semua adalah pangeran muda dari klan Sang. Omi hanyalah salah satunya. Bersambung.